Good morning, CK7 Angels. Good morning, Bos. Hari ini saya akan memberikan sebuah tugas yang sangat penting untuk kalian. Kalian harus memastikan anak-anak menjalankan semua peraturan dalam mengikuti ibadah sekolah minggu online dengan benar. Angel Kelly, tugas kamu memastikan anak-anak berpakaian rapi sebelum memulai ibadah online. Angel Vina, tugas kamu memastikan anak-anak tidak makan dan main selama mengikuti ibadah online. Angel Philly, tugas kamu memastikan anak-anak antusias dan mengikuti instruksi kakak-kakak dalam ibadah online. Saya yakin CK7 Angels bisa menyelesaikan tugas penting ini. Siap, laksanakan, Bos. Shalom Mama. Shalom Angel Kelly. Kamu ngapain kamu? Aku hari ini bertugas ke sini untuk memastikan kamu bisa ibadah dengan berpakaian sudah rapi, sudah mandi. Tapi kenyataannya kamu mandi aja belum. Kalau gitu sekarang kamu mandi, aku tunggu kamu di sini. Oh, harus mandi dan pakai baju yang rapi pas mulai ibadah. Iya. Oke, aku tunggu dulu ya. Yang Angel One, tugas selesai. Shalom Zack dan Ray. Wah, kalian sedang apa? Ibadah Allah. Ibadah online? Kok sambil makan dan sambil main? Kalian harus taruh dulu ya makanan dan mainannya. Waktu kalian ibadah, kalian harus lakukan dengan baik. Kalian harus fokus, oke? Siap. Ini Angel tunggu. Nah, seperti itu. Vina Angel tuh, tugas selesai. Shalom, Adi. Hai Angel Philly. Kamu lagi ibadah online ya? Iya, Kok kamu lemes sih? aku nggak lemes kok. Nah, Nedi, kalau kita ibadah online, kita harus semangat dan antusias. Kita harus mendengarkan instruksi kakak-kakak. Kalau kamu lemes-lemes gini, pasti kamu ketiduran nanti. Ya, kita harus semangat karena kita mau ketemu Tuhan Yesus. Ya? Siap? Aku mau semangat berjumpa dengan Tuhan. Yeay. Yes! Angel Tree, tugas selesai. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, ada satu hal yang harus kalian perhatikan. Siapkan hati kalian dan buka hati kalian karena Tuhan mau berbicara dengan kalian. Jadi, jangan lewatkan waktu kalian bersama dengan Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua berkat-Mu ya Tuhan pada kami. Kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang pimpin dan berikan kami hikmat, supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Tuhan berkati ibadah kami hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dimensi baru
belum adik-adik? Siapa yang sudah semangat memuji Tuhan? Katakan yes. Yes. Adik-adik yang masih duduk, yuk kakak undang semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyi, kita mau menari buat Tuhan. Ikuti gerakan kakak ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ikuti gerakan kakak lagi ya. Masih semangat memuji Tuhan kan? Sama-sama kita mau katakan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sama-sama kita katakan Haleluya. Adik-adik, sekarang kakak mau ajak kita semua untuk menyembah Tuhan. Yuk kita mau sama-sama siapkan hati kita, suara, dan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa.
kita mau ulangi lagu ini sekali lagi. Kita katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Adik-adik, kita mau sama-sama menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita sama-sama belajar menyembah Tuhan. Mari angkat tangan dan suaramu. Katakan haleluya. Kami sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari adik-adik, kita mau angkat suara kita lebih lagi untuk Tuhan. Katakan kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, agar kita bertumbuh dan berbuah lebat. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kakak undang kita semua untuk bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan, kesehatan yang Tuhan berikan buat kami. Sebentar lagi kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami mau belajar tentang firman Tuhan.
Biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu, dan terlebih lagi kami boleh menjadi anak-anak yang menjadi pelaku firman Tuhan, bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Shalom adik-adik, masih tetap semangat kan? Yuk kita bangkit berdiri dan memperkatakan ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Kita ulang lagi ya. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Kita ulang sekali lagi dengan lebih semangat ya. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Adik-adik, jangan lupa untuk memperkatakan ayat ini setiap hari ya. Tuhan Yesus memberkati. Duh, bos belum telepon. Nah, akhirnya bos telepon. Bos, saya akan menyerahkan file penting ini. Kita bertemu di Alpha Garden. Baik, Little K. CK7 Angels akan segera menemui kamu. Harap jaga file tersebut dengan baik. Oke, siap bos. Halo Little K, saya tahu kamu punya file penting itu. Saya tidak tahu file apa yang Anda maksud. Udah serahkan sama saya. Saya nggak tahu apa-apa. Kamu berani lawan saya? Itu yang di belakang. Sini. Wah. Ini passwordnya mana? Saya tidak tahu. Siapa yang tahu? Hanya bos yang tahu. Lawan lagi. Serius, saya tidak tahu. Oh si bos. Bos. Yang gerak kamu ya. Halo, bos Ika Seven. File penting Anda sudah di tangan saya. Kalau Little K mau selamat, segera temui saya di Alpha Garden. Misi pertama sudah selesai, misi kedua selesai. Berarti sekarang kita tinggal nunggu misi berikutnya dari si bos. Ada panggilan dari si bos? Angels, emergency. Ada misi yang amat sangat penting untuk kalian hari ini. Sebuah file penting dan rahasia telah dicuri. Dan seorang anak bernama Little K yang membawa file ini telah diculik. Kalian saya tugaskan untuk menyelamatkan Little K beserta file tersebut. Angel Keke, Angel Adele, dan Angel Yohana bersiap menjalankan misi. Siap bos, akan kami segera laksanakan. Angels, bersiap. Kita harus menyelesaikan misi ini. Siap Angels? Siap. Harusnya sudah dekat nih. Enggak Seke, kenapa sih kita harus melakukan misi ini? Misi ini sangat penting karena file itu bisa memberkati sekali banyak adik-adik. Wah, ini kayaknya misi yang sangat serius. Betul, makanya kita harus bergegas. Ada telepon. Oh, dari si bos, kita dengarkan dulu. Hai Angels, kalian tidak perlu menjalankan misi ini. Misi dibatalkan dan kita tidak perlu menyelamatkan Little K dan file itu. Misi dibatalkan. Sepertinya itu bukan suara si bos, tapi suara ini bos. Tapi mana mungkin sih si bos menyuruh kita membatalkan misi yang sangat penting. Iya, mana mungkin. Apalagi nih, misinya ada seorang anak. Berarti kita harus melanjutkan misi ini. Bagaimana menurut kalian? Setuju.
Ayo kita ke sana. Itu dia Little King. Ayo kita ke sana. Serang. Apa kamu Angel kecil? Hah? Berani-beraninya kamu Mr. Bed. Angel Adele, serang. Aku lawan kamu dengan firman Tuhan. Ayo kakak, filenya. Aku akan selamatkan kau ini. Filenya sudah berhasil kita selamatkan. Kamu gak apa-apa kan? Tidak apa-apa Angel Adele. Saatnya kita melapor ke bos. Oke. Bos, lapor. Si K7 Angels telah berhasil menyelesaikan misi ini dan menyelamatkan Little K. Tadi kita hampir saja tertipu, tapi karena kita mengenal suara bos, maka kita berhasil menyelesaikan misi itu. Lagi pula kita tahu bos tidak akan menyuruh kita untuk membatalkan misi yang sangat amat penting. Bos, sekarang kita akan kembali ke base camp dan menyerahkan file penting ini kepada bos. Terima kasih si K7 Angels. Kalian telah berhasil menyelamatkan Little K, dan yang paling penting, kalian berhasil mengamankan file tersebut. Nah, adik-adik, perkenalkan, saya adalah bos. Saya adalah orang yang selalu memberikan si K7 Angels tugas-tugas dan misi untuk diselesaikan. Adik-adik, untung saja si K7 Angels berhasil menyelamatkan file tersebut. File tersebut berisi sebuah video yang sangat penting dan akan memberkati adik-adik sekalian di rumah. Adik-adik penasaran isinya apa? Yuk sama-sama kita saksikan video tersebut. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, Iya, Bapak. lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Nah, adik-adik udah sama-sama nonton kan video tadi? Video tadi menceritakan seorang tokoh Alkitab yang bernama Samuel. Kisah tadi mirip dengan cerita yang tadi juga adik-adik nonton, yaitu tentang si K7 Angels. Adik-adik ingat gak? Sang penjahat mencoba menggagalkan misi yang bos berikan kepada si K7 Angels. Untungnya, si K7 Angels dengar-dengaran akan suara bos. Dan dia juga mengenal karakter bos, sehingga misi yang bos berikan bisa diselesaikan dengan baik.
Kisah si Seven Angels mirip dengan kisah Samuel adik-adik. Samuel dipanggil Tuhan sebanyak 4 kali. Dia mendengar jelas suara Tuhan sampai akhirnya ia berkata, "Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar." Seketika itu juga Samuel langsung menyampaikan pesan tersebut kepada Imam Eli tanpa mengurangi satu kalimat pun. Samuel mendengar jelas suara Tuhan dan taat sepenuhnya pada Tuhan. Sejak saat itu, hidup Samuel selalu dipimpin oleh Tuhan. Dalam setiap langkah hidupnya, Samuel selalu disertai oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, siapa yang hidupnya mau dipimpin oleh Tuhan Yesus? Adik-adik tahu nggak ada satu pribadi yang selalu tinggal dalam hati kalian, namanya Roh Kudus. Roh Kudus selalu mengingatkan dan menuntun adik-adik, asalkan adik-adik mau dengar-dengaran dan taat sama suara Tuhan. Nah, gimana sih cara adik-adik bisa mengenal suara Tuhan dengan baik? Ada 2 cara yang hari ini Bos mau bagikan. Yang pertama, adik-adik harus bergaul karib dengan Tuhan dengan cara sering baca Alkitab, sering memuji dan menyembah Tuhan, dan rajin berdoa. Dengan adik-adik melakukan ini semua, maka adik-adik akan memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, adik-adik harus taat sepenuhnya akan setiap perintah Tuhan, dan adik-adik harus dengar-dengaran sama Tuhan. Melalui firman-Nya, kita dapat mengerti lebih lagi tentang karakter Tuhan Yesus dan mengenal suara Tuhan melalui Roh Kudus yang ada dalam hati adik-adik. Ketika adik-adik sudah mengenal suaranya, adik-adik harus dengar-dengaran akan suara Dia ya. Contohnya, ketika adik-adik sedang berantem, adik-adik marah, adik-adik merasa kesel pengen bales, tapi ada suara dalam hati adik-adik yang berkata, "Yuk jangan bales, yuk maafin." Itu adalah suara Roh Kudus dan adik-adik harus dengar-dengaran ya. Adik-adik dapat melakukan itu semua kalau adik-adik mau taat sama perintah Tuhan dan juga adik-adik mengenal karakter Tuhan Yesus. Bos mau ajak adik-adik untuk berkatakan kalimat ini ya. Yuk adik-adik di rumah berdiri, ikutin Bos ya. Aku mau dengar-dengaran akan suara Tuhan. Sekali lagi ya. Aku mau dengar-dengaran akan suara Tuhan. Jangan lupa ya adik-adik di rumah harus selalu dengar-dengaran akan suara Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Berkati firman ini ya Tuhan, agar boleh bertumbuh menjadi benih yang subur dan berbuah lebat. Ajar kami Tuhan untuk selalu dengar-dengaran akan suara Tuhan, dan ajar kami menjadi anak yang selalu taat sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Sekarang saatnya kita Bible Quiz. Adik-adik pasti tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekarang saatnya kita kuis. Kita mulai dari kelompok kecil, dari toddler little blessing sampai dengan sekolah minggu kelas kecil. Dengarkan baik-baik ya pertanyaannya. Nomor 1. Siapakah yang memanggil Samuel ketika ia sedang tidur? A. Imam Eli atau B. Tuhan? Jawabannya yang benar adalah B. Tuhan. Pertanyaan nomor 2. Samuel yang muda itu menjadi titik-titik-titik di bawah pengawasan Imam Eli. Apa ya jawabannya? A. Menjadi pelayan Tuhan atau B. Menjadi gembala domba? Jawaban yang benar adalah A. Menjadi pelayan Tuhan. Wah, siapa yang jawabannya benar semua? Angkat tangannya. Hebat adik-adik. Sekarang kita masuk ke soal kelompok kelas besar untuk adik-adik kelas 2 SD sampai dengan 6 SD. Pertanyaan nomor 1. Siapa nama orang tua Samuel? A. Elkana dan Hana, B. Yakub dan Rahel, atau C. Elimelek dan Naomi? Jawabannya adalah A. Elkana dan Hana. Pertanyaan nomor 2. Berapa kali Tuhan memanggil Samuel pada malam itu? A. 1,
B. 3 atau C. 4? Jawabannya adalah C. 4. Pertanyaan nomor 3. Apa yang Samuel lakukan ketika ia terbangun karena ada yang memanggilnya? A, B, atau C? Jawabannya adalah C. Ia bangun dan pergi mendapatkan Imam Eli. Pertanyaan nomor 4. Apa yang Imam Eli perintahkan kepada Samuel untuk dikatakan ketika Tuhan memanggilnya? A, B, atau C? Jawaban yang benar adalah A. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Demikian kuis hari ini ya adik-adik. Nah, supaya adik-adik dapat menjawab kuis dengan benar di minggu depan, adik-adik harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah kita hari ini sudah selesai ya. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari teman-teman kita berdoa. Mari teman-teman kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan, atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan pada hari ini. Berkati kami Tuhan. Kami ingin berdoa Tuhan atas Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan dibebaskan dari COVID-19 Tuhan. Kami percaya kesembuhan terjadi atas Indonesia Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan agar Indonesia terlepas Tuhan dari semua krisis ekonomi Tuhan. Berkiranya Engkau memberkati setiap orang Tuhan, setiap masing-masing dan setiap individu Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan, agar penuaian jiwa terjadi atas Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan terbebas dari belenggu iblis Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap orang, setiap individu, setiap masing-masing orang yang ada di Indonesia Tuhan akan percaya, akan berbalik kepada Engkau Tuhan, sehingga Indonesia akan diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Bapak, kami mau berdoa untuk Bapak Presiden kami, Pak Jokowi beserta Wakil Pak Ma'ruf Amin dan jajaran menteri agar bisa memimpin bangsa Indonesia dengan penuh hikmat dan marifat yang hanya daripadamu. Dan juga kami berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Pak Niko, dan Gembala CK7 Pendeta Dr. Yanto Simon Putra beserta keluarga mereka semua dalam penyertaan dan perlindungan-Mu selalu. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, saat ini kami bersatu hati berdoa untuk para tim medis. Berkati, lindungi dari COVID-19 dan berikan hikmat serta roh yang takut akan Engkau dalam menjalankan tugasnya. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami dan orang-orang yang sedang sakit. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan. Kau cukupkan semua yang mereka butuhkan, serta jamah dan pulihkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik angkat kedua tangan tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.